warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhatima, mahasiswa dari Universitas PGRI Wiranegara, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis upaya meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa dengan metode teknis stempel mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa MI Nahdlatul Aman. Next. Di sini saya menjelaskan tentang pengertian metode stempel. Metode stempel itu sendiri adalah pembelajaran secara berkelompok dengan mencocokkan kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang telah disediakan dan yang sesuai. Sedangkan menurut Suparno berpendapat bahwa metode stempel adalah salah satu permainan bahasa yang pada hakikatnya permainan bahasa merupakan suatu aktivitas untuk memperoleh keterampilan tertentu dengan cara menggembirakan. Dan metode pembelajaran stempel ini mengutamakan peran aktif peserta didik dalam pembelajaran untuk membangun proses berpikir peserta didik sehingga peserta didik lebih berpikir kreatif. Next. Manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Apa itu manfaat teoritis? Yaitu yang pertama, hasil penelitian dapat memberikan masukan dan informasi secara terperinci dengan menggunakan metode stempel pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang kedua, manfaat praktis di sini ada manfaat bagi mahasiswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Yang pertama, manfaat bagi guru, yaitu sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan dalam memilih atau menentukan metode pembelajaran. Yang kedua, memperbaiki dan meningkatkan kualitas isi masukan, proses dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, sebagai informasi bagi semua peserta didik mengenai kedekatan metode pembelajaran stempel. Dan bagi sekolah, manfaat bagi sekolah adalah hasil penelitian dapat diharapkan memberi inovasi bagi sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Nah, sedangkan manfaat bagi peneliti yaitu memberikan informasi penggunaan metode pembelajaran Bahasa Indonesia yang tepat untuk diterapkan di tingkat dasar yang sesuai dengan karakteristik perkembangan peserta didik. Next. Faktor yang mempengaruhi pemahaman membaca. Yang pertama ada faktor fisiologis, faktor intelektual, dan faktor lingkungan. Faktor fisiologis adalah mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Kelelahan juga merupakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi anak untuk belajar. Khususnya belajar membaca, menurut beberapa ahli itu mengemukakan bahwa keterbatasan neurologis, misalnya berbagai cacat otak, dan kekurangan makanan secara fisik merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan anak gagal dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman mereka. Yang kedua, faktor intelektual. Faktor intelektual adalah suatu kegiatan berpikir yang terdiri dari pemahaman yang esensialnya itu tentang situasi yang diberikan dan responnya secara tepat. Yang nomor tiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga mempengaruhi kemajuan kemampuan membaca siswa. Faktor lingkungan ini mencakup latar belakang, pengalaman siswa di rumah, dan sosial ekonomi atau keluarga siswa. Next. Faktor lingkungan di sini. Selanjutnya tentang faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini ada dua macam. Yang pertama, latar belakang dan pengalaman anak-anak. Yang kedua, faktor sosial ekonomi. Latar belakang dan pengalaman anak-anak itu di rumah lingkungan dapat membentuk pribadi, sikap, nilai, dan kemampuan bahasa pada anak. Kondisi rumah mempengaruhi pribadi dan penyesuaian diri pada anak dalam bermasyarakat. Kondisi itu dapat membantu anak dan dapat juga menghalangi anak dalam belajar membaca. Anak yang tinggal di rumah tangga yang harmonis, rumah yang penuh dengan cinta kasih, yang orang tuanya memahami anak-anaknya dan mempersiapkan mereka dengan rasa harga diri yang tinggi, itu tidak akan menemukan kesulitan dalam belajar membaca. Yang kedua, faktor sosial ekonomi. Ada kecenderungan orang tua kelas menengah dan orang tua kelas atas bahwasanya
sampai pada membaca permulaan saja. Orang tua harus melanjutkan kegiatan membaca pada anak secara terus-menerus. Anak lebih membutuhkan perhatian daripada uang. Oleh sebab itu, orang tua hendaknya menghabiskan waktu mereka untuk berbicara dengan anak mereka, agar anak menyenangi membaca dan berbagi buku cerita dan pengalaman membaca dengan anak-anak. Next. Ada selanjutnya aspek pemahaman membaca. Yang pertama, harus memahami pengertian sederhana dari pemahaman membaca tersebut. Yang kedua, memahami makna dari pemahaman membaca. Yang ketiga, evaluasi. Jadi mengevaluasi dari pemahaman membaca tersebut. Selanjutnya, tujuan pemahaman dari membaca. Yang pertama, untuk mengenal ide pokok suatu bacaan. Yang kedua, mengenal detail yang penting. Yang ketiga, mengembangkan imajinasi visual. Yang keempat, meramalkan hasil. Yang kelima, mengikuti petunjuk. Yang keenam, mengenal organisasi karangan. Yang ketujuh, membaca kritis. Selanjutnya, manfaat pemahaman membaca, yaitu yang pertama, memberi motivasi kepada siswa terhadap bacaan dengan jalan menghubungkan bahan-bahan dengan pengalaman-pengalaman pribadi mahasiswa. Yang kedua, menghasilkan sebuah rangkuman yang lengkap dari bacaan. Yang ketiga, melibatkan seluruh kelas dalam kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan. Presentasi dari proposal